Dan Al-Quran tidak boleh sama sekali disentuh dengan cara yang tidak tepat. Maka Nabi SAW mengancam orang yang menafsir sesukanya dengan kalimat man qala fil Quran atau man fassara al-Quran bi ra'yihi, siapa yang mentafsir Quran dengan pandangan dia, falyatabawwa maq'adahu minan nar, siap-siap tempat duduknya dari api neraka. Linuriyahu min ayatina, untuk memperlihatkan ayat-ayatnya, bukan untuk menambah dekat. Sayyidina Muhammad SAW paling dekat, tidak ada yang lebih dekat. Ini dalilnya, nanti lihat di rumahnya, surat ke-53 ayat 9 dan 10, ayat 8 dan 9, 10. Fakana qaba qausaini aw adna, maka dia dan Tuhan jaraknya hanya qausaini, seperti dua busur. Tahu busur? Jadi Sayyidina Muhammad SAW masih berjarak dengan Tuhan, masih berhijab, disebut hijab qausain. Tapi ada au atau adna, lebih dekat. Inilah dikatakan oleh para imam kita sebagian, hijab tak berhijab, makom tak bermakom, hal tak berhal. Hanya dia dan Allah yang tahu rahasianya. Ya, nggak ada lagi istilah si hati tidak pernah berbohong. Yang berbohong ini, ya, yang keliru ini, pandangan mata boleh keliru, pandangan pikiran boleh keliru, rasa perasaan boleh keliru, tapi kalau rasa yang tumbuh dari fuad, dari kolbu, dia tidak pernah bohong. Nah, dulu amalan saya untuk kuat hafalan itu setiap habis subuh baca ayat ini. Itu ijazah dari guru-guru bahwa ini memperkuat paham, bukan hanya hafalan, pahamnya akan kuat. Makrifat itu bertingkat-tingkat, ada makrifat anak kecil, ada makrifat orang berakal, ada makrifat ahli qalbu, ada makrifat ahli rohani. Jadi yang disebut awaludin minallah itu engkau mengenal Allah sesuai dengan kemampuanmu. Adapun syariat, tarekat, hakikat, marifat itu bukan tingkatan, Pak. Itu hanya istilah membagi menu-menu yang Allah beri di dalam Quran. Alhamdulillahilladzi aqsama bin najmi idza hawa anna sahibakum ma ghawa wa annahu ma yantiqu anil hawa wa ma yatakallamu illa min wahyi yuha. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bah, sudah cakap, Pak, udah bagus ya. Oke. Terima kasih. Amma ba'du, puji syukur kepada Allah. Jika Dia berkehendak, apapun terjadi dengan mudah. Kalau Dia tidak berkehendak, kita berkehendak, kehendak kita pasti binasa dan kalah. Karena pada hakikatnya yang maha berkehendak hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kehendak kita malam ini, kemauan kita malam ini sesuai dengan iradahnya Allah Subhanahu wa ta'ala dan Allah ridha. Amin ya rabbal alamin. Dan salawat serta salam mari kita kirimkan untuk ruhani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ruhil arwah al-ab al-a'zam al-akbar sayyidul wujud sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Bapak Ibu yang melakukan Allah, alhamdulillah hamba masih bisa bahasa Minang, cuma tidak pandai bahasa keturunan Bodang. Bahasa orang Siko lebih indah pula, iramanya pun lebih mendayu-dayu. Jadi kami kurang pandai bahasa orang Siko. Kok bahasa Minang Rayanya. Tapi karena tamu kita banyak juga dari luar, satu rombongan itu ada dari beberapa suku, bangsa, dan negara. Jadi kita memilih bahasa yang lebih mudah dipahami, bahasa Indonesia ya. Kaji kita macam-macam lah ya. Kaji kita malam ini berkaitan dengan surat An-Najm ayat 1 sampai nanti 18 kalau sentak ya, sesentaknya nanti. Ini surat tentang Mi'raj yang biasa dibaca orang, surat tentang Isra ya. Sebelumnya mari kita baca suratul Fatihah untuk diri kita masing-masing. Semoga Allah buka qalbu, pikiran, menerima ilmu darinya, dan kita kirimkan juga untuk ayahanda rohani alam semesta Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ila ruhin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ruhil arwah wa ila anfusina wa arwahina zahiran wa qatinan. Al-Fatihah. Kalau ayat Isra, Allah menyebutnya dengan Subhana, Maha hebat, Maha suci. Kenapa Maha hebat, Maha suci? Perjalanan 3 bulan ditempuh tidak lebih dari 3 jam. Sedangkan surat An-Najm, Allah bersumpah dengan makhluk-makhluk yang Dia ciptakan di langit. Kalau kita melihat ke langit, yang terlihat apa, Ibu? Bintang. Maka Nabi bersumpah wan najmi, demi. Waw itu tidak berarti dan. Waw itu kalau dan, wan najmu. Tapi Allah lagi bersumpah, maka waw ini disebut waw sumpah, waw al-qasam. Waw al-qasam itu gunanya untuk menekankan bahwa ada hal penting setelah sumpah. Ada yang disumpahkan di situ. Wan najmi, demi. Jadi Allah bersumpah demi an-najm, bintang. Idza hawa, jika dia menyingsing, jika dia condong. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Ma, tidaklah, dhalla, tersesat, sahibukum, sahabat kamu, dan tidak pula dia ghawa, tergelincir. Ini untuk menegur orang yang menerjemah Al-Quran sembarangan. Banyak yang menerjemah Quran baru bisa bahasa Arab langsung jadi ustaz. Buka surat Ad-Duha, apa bunyi ayatnya? Di tengahnya wa wajadaka dhallan fahada. Coba diterjemah, wa wajada, man jadda wajada. Apa arti wajada? Mendapat. Wajadaka, mendapati engkau, dhallan, tersesat. Nah, itu terjemahannya itu. Fahada, maka Dia memberi petunjukmu. Betul, Nabi tersesat. Maka terjemahan tafsir itu berbeda dengan terjemahan harfiah. Kalau tidak belajar ilmu tafsir dan akidah, maka orang akan mengatakan Nabi dulu sesat. Kalau diberi hidayah, Nabi pernah sesat nggak, Pak? Nabi pernah sesat nggak?
Kalau dia pernah sesat, dia bukan nabi. Ya. Nabi itu maksum, itu arti dari nabi maksum. Wallahu ya'sibuka minan nas. Allah itu maksum, dijaga Allah dari selain dirinya, dan juga dijaga Allah dari semua kemaksiatan, apalagi kesesatan. Maka ayat ini pasti dijelaskan dengan ayat yang lain. Tafsir ayat dengan ayat itu metode tafsir yang paling direstui oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disepakati oleh para ulama bahwa inilah cara tafsir yang paling tepat, kalau kita nggak mau sebut paling benar. Dan dia mendapatimu dalam keadaan dolan, maka dolan kalau dia tersesat, lalu bertentangan enggak dengan ayat surat An-Najm ayat 2? Demi bintang apabila ia menyingsing, ma dhalla, tidaklah tersesat sahib kamu, sahabat kamu, yaitu Muhammad, wa ma ghawa, dan tidaklah tergelincir. Ini ayat menolak, menjelaskan bahwa tidak benar pemahaman bahwa Nabi jadi wa wajadaka dhalan terjemahannya apa? Maka dhal itu makna lainnya tidak hanya sesat, tapi bermakna la ya'lam, la ta'lam, tidak mengetahui. Wa wajadaka dhalan, dia mendapatimu belum tahu, lalu dia memberi petunjuk ajar bagimu. Itu secara menerjemah. Jadi menerjemah, menafsir itu ada sistemnya, ada manhajnya, ada syaratnya, ada kisi-kisinya. Dan Al-Quran tidak boleh sama sekali disentuh dengan cara yang tidak tepat. Maka Nabi SAW mengancam orang yang menafsir sesukanya dengan kalimat man qala fil Quran, atau man fassara al-Quran bi ra'yi, siapa yang mentafsir Quran dengan pandangan dia, falyatabawwa maq'adahu minan nar, siap-siap tempat duduknya dari api neraka. Jadi sehebat apapun orang, dia tidak boleh menggunakan akal dia semata. Dia mesti menggunakan metode yang Nabi ajarkan. Nabi itu menjelaskan Quran dengan kolbunya, karena kolbu itu pasti takut kepada Allah, nggak sombong. Kalau orang di kampus, mungkin di pesantren, kadang masih bisa sombong, tapi kalau dia pakai kolbu, nggak ada kesombongannya. Nah, nanti di sini ada ayatnya ya, ayat 11 ya, maka dzabal fuadu ma ra'a, kolbu nggak pernah bohong. Berikut sama, kolbu tidak pernah sombong. Yang sombong itu nafs, ego jiwa. Nah, Bapak Ibu yang bukan Allah, jadi jika ada yang mengajarkan Nabi pernah tersesat, dia telah keluar dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, walaupun sekolahnya di Timur Tengah, walaupun katanya hafiz Quran. Ya, jadi Nabi Ibrahim ketika mengatakan itu bintang, itu Tuhan ya, itu bukan beliau nggak tahu, beliau lagi ngapain? Mengerjai kelompok-kelompok pagan di negeri Haran. Haran itu utaranya Suriah yang sekarang lagi konflik. Mereka penyembah bintang. Jadi Sagittarius, Taurus itu disembah mereka. Tahu itu apa? Zodiak. Zodiak itu bermanfaat untuk mengetahui cuaca dan arah angin. Boleh dipakai untuk keperluan orang dulu, untuk musim berlayar, musim berperang, musim
tengah laut, tengah hutan, dia tahu arah mau pulang. Tapi lebih dari itu tidak diizinkan. Oleh karenanya, ya yang dilakukan oleh orang di kampung Nabi Ibrahim itu, beliau kemudian ingin menjebak mereka dengan pandangan mereka sendiri. Bintang muncul, tiba-tiba hilang karena muncul bulan purnama. Apa kata beliau? Saya tidak suka Tuhan yang menghilang. La uhibbul afili. Kayaknya Tuhan kita purnama ini. Terbit matahari, bulan pun redup. Apa kata Ibrahim? Saya tidak suka Tuhan yang menghilang-hilang. Mungkin matahari ini Tuhan kita, karena ada penyembah matahari. Orang kalau nggak paham kisah ini dari ilmu akidah, dia mengira Nabi Ibrahim pernah menyembah bintang. Paham maksudnya? Yang tepat apa? Nabi Ibrahim tidak pernah menyembah bintang, bulan ataupun matahari, karena itu syirik. Itu menyekutukan Allah dan mustahil terjadi pada seorang Nabi dan Rasul. Padahal Nabi Ibrahim itu Nabi Tauhid. Kembali ke ayat ini. Berdasarkan ayat ini, tidak direstui dalam ajaran Islam, khususnya Ahlu Sunnah meyakini bahwa para Nabi, terutama Nabi Muhammad, pernah sesat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi nanti kalau kalian bermain begitu Pak, lagi khutbah, turun khutbah, tolong diingatkan ya, dia suruh ngaji lagi. Kamu ustaz, kamu bukan ustaz gitu aja. Kamu ngaji akidah Ahlus Sunnah lagi. Kecuali di sini dibolehkan selain Ahlus Sunnah berkhutbah ya. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Tidaklah dia berbicara dari hawanya. Hawa jika pakai H, kata kerja, itu artinya menyingsing. Kalau al-hawa, kata benda, itu artinya kecenderungan buruk, kecenderungan. Beda ya bahasa Arabnya. Itu pakai H. Itu perempuan tercantik di alam semesta. In huwa illa wahyu yuha. Tidaklah dia berbicara kecuali dari wahyu yang Allah berikan bisikan. Jadi wahyu itu artinya Bapak Ibu, bisikan yang cepat masuk ke dalam fuad Nabi Muhammad, hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mirip-mirip dalam ide tapi beda. Bedanya apa? Bapak ini kalau berpikir dapat ide, itu pikiran yang bekerja. Kalau Al-Quran ini wahyu, wahyu itu ada dua Bapak Ibu. Ada wahyu Qur'ani, wahyu yang bersifat hukum syariat. Ada wahyu yang qudsi tapi ghair Qur'ani, wahyu yang suci tapi dia bagian dari syariat. Isinya adalah kalam-kalam hakikat dari Allah Subhanahu. Wahyu yang mana? Wahyu Qur'an. Karena syariat al-yawma akmaltu lakum dinakum. Jadi pada saat Nabi berhaji tahun ke-11 Hijriah, Allah mengatakan agama ini, syariat ini telah sempurna, nggak ada perubahan. Paham? Itu wahyu apa? Quran itu disebut wahyu tasyri'i, wahyu pensyariatan. Jadi kalau ada orang ya merubah syariat Allah, dia kurang update ya. Yang ada syariat merubah syariat, nasikh
mansukh ya. Terus yang kedua apa tadi? Wahyu ta'rifi qudsi ya, wahyu yang berisi kemakrifatan kesucian. Contohnya Allah berkalam kepada kalbu Nabi Muhammad SAW, tapi dia nggak ada di Quran. Bapak pernah dengar hadis ini nggak? Yang sahih aja, yang gampang ke Sahih Bukhari. La yazalu abdi yataqarrabu ilayya ya bima faradtuhu alaihi ya. Atau hadis yang lain, ana ma'ahu idza dzakarani. Ini lebih enak. Aku bersama hambaku jika dia sebut-sebut ingat kepadaku. Ada nggak Quran? Bismillahirrahmanirrahim. Ana ma'ahu idza dzakarani. Allahu akbar. Itu salatnya batil itu. Tidak ada kalam ini di dalam jadi hadis ta'rifi qudsi tidak boleh dijadikan sebagai sarana ibadah. Dia hanya untuk mengelola atau mengembangkan kemakrifatan kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, perhatikan Bapak Ibu. Yang pertama sudah selesai, yang kedua dilanjutkan dan diwariskan kepada para ulama. Maka ada kalimat al-ulama warasatul anbiya. Para ulama itu pewaris para nabi. Para nabi kok gak disebut warasatul rasul, pewaris para rasul? Karena an-nabi mereka itu dapat kabar, dapat wahyu di qalbunya, belum tentu kalam Allah yang bersifat Quran. Lalu wahyu syariat Quran dia bisa dihitung 6.000-an ayat. Ini berbeda nih cara ngitungnya. Ada yang paling masyhur 6.666 ya, ada yang di bawah itu. Tapi kalau wahyu ta'rifi qudsi, wahyu kemakrifatan itu tak terhingga. Maka jangan heran Imam Tustari, Imam Junaid al-Baghdadi, Abu Yazid, Syekh Abdul Qadir Jilani, Bahauddin Naqsyabandi, Imam Syazili, Imam Tijani, imam-imam ini mereka dapat kalam ta'rifi qudsi. Mereka sering bercerita Allah berkalam ke dalam hatiku, dan itu bukan syariat. Jadi kalau ada ngomong gini, oh nggak ada lagi ceritanya di sini, kan syariat sudah selesai. Iya, syariat sudah selesai, tapi makrifat jalan terus. Oh, makrifat Nabi nggak cukup loh, bukan begitu. Yang diturunkan kepadanya itu semua yang dari kalbu Nabi, diwariskan satu-satu. Kalau Pak Dato punya harato, maka yang diwariskan nanti ke anak harato. Kalau Nabi, kata beliau, nahnu ma'asyiral anbiya la nurid. Kami para nabi nggak boleh mewariskan harta, tapi kami mewariskan ilma. Innama warathu ilma. Mereka mewarisi ilmu ma'rifat. Apa artinya? Ilmu kemakrifatan berkembang terus. Makanya Bapak Ibu, kita ini nggak boleh stagnan ngaji tentang Allah dengan kitab-kitab yang lama. Mesti dikembangkan terus tafsir-tafsir ayat ini sesuai dengan rasa yang didapat oleh orang zaman sekarang. Kadang-kadang rasa yang didapat orang Arab ini beda juga sama orang kita, ya. Tuhannya orang Arab dengan orang Minangkabau sama gak? Ya, tapi bahasanya berlainan. Allamahu syadidul quwa. Yang mengajari Nabi Muhammad itu adalah syadidul quwa. Kalau di tafsir Ibnu Katsir, syadidul quwa itu kalau diterjemahkan yang sangat kuat, yaitu Jibril. Tapi kami tidak. Kita punya imam lain yang mengartikan bukan Jibril,
Jadi ayat yang kelimanya itu syadidul quwa itu Allah subhanahu, yang maha kuat itu Allah subhanahu. Lalu dari mana ini Allah? Ada lafaz berikutnya, dzu mirratin fastawa, dia bersemayam. Kalau istawa, siapa yang bersemayam? Allah atau malaikat? Allah atau malaikat? Allah. Maka terjemahan kebanyakan ahli tafsir untuk bab ini, saya lebih mengikuti bahwa dzu mirratin fastawa, syadidul quwa dzu mirratin fastawa, ini adalah Allah. Tahunya dari mana? Surat At-Taha, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah yang Maha Rahman bersemayam di atas arsy. Nah, bersemayam itu hanya Allah yang tahu maknanya. Wa huwa bil ufuqil a'la, dia berada di ufuk yang sangat tinggi. Tsumma dana fatadalla, lalu dia mendekat, fatadalla dan tambah mendekat. Fakana qaba qausaini aw adna, sehingga jaraknya dengan Nabi Muhammad adalah antara dua busur atau lebih dekat. Ini saya nggak boleh jelasin panjang-panjang yang ini. Dulu sudah pernah kita jelaskan tahun 2022. Semoga tidak nonton, ya. Kayaknya masih ada itu ya. Namun yang mesti saya sampaikan satu hal, Bapak Ibu. Nabi Muhammad saat jumpa dengan Allah, masih adakah tirai penghalang atau tidak? Saya ada nggak? Serius Pak? Benar nggak ada? Jadi Nabi Muhammad itu masih ada tirai penghalang yang dalam bahasa ilmu ma'rifat disebut hijab. Masih ada? Nggak ada? Serius? Maka perlu belajar asma'un Nabi, nama-nama Sayyidina Muhammad. Coba perhatikan, Nabi Muhammad SAW punya nama yang orang mungkin jarang dengar, Al-Hijab Al-A'zam. Apa? Al-Hijab Al-A'zam, apa artinya? Hijab paling agung. Jadi beliau sendiri itu adalah hijab, penghalang kita dengan Allah. Paham nggak maksudnya? Artinya beliau itu sendiri adalah tapi hijab, kalau itu istilah ulama dulu, kalau bahasa saya enggak. Saya menyebut beliau al-hijab al-aqrab, hijab terdekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Sayyidina Muhammad SAW itu pun terhijab karena Allah, tapi hijabnya paling tipis. Kalau tidak ada hijab, nanti orang nggak tahu mana hamba, mana Tuhan. Makanya orang mengatakan dirinya Tuhan, karena tidak mengerti kaidah Ahlus Sunnah dalam bermakrifat. Jadi kalau tinggi gajinya, dia jadi Tuhan gaji. Itu tidak sembahyang kalian, karena sembahyang di Tuhan. Tapi kalau letaknya makan yo, birahinya kepolisi kawin yo. Seharusnya kalau letaknya Haji, kawan-kawan ngecek tidak sembahyang tuh, kan aku lah dalam diri aku Tuhan. Sejak bila dulu Tuhan makan, kan itu menghina Tuhan itu. Giliran dia birahi, dia bersyahwat, dia masih kawin. Seharusnya kalau Tuhan, jangankan Tuhan, malaikat pun tidak punya syahwat, syahwat kebinatakan. Syahwat malaikat itu syahwat nuraninya. Syahwat nuraninya itu zikir, sholat, ngaji. Ini sebagian udah makan belum? Ada yang belum makan kan? Karena nunggu. Itu asbab syahwat rohani, syahwat nurani. Ngantuk-ngantuk jam 3 malam bangun, sholat dan zikir. Itu namanya syahwat nurani. Ada syahwat rohani.
Sahabat rohani itu ingin berjumpa dengan pemilik alam semesta, yang Sayyidina Muhammad SAW pun masih berhijab dengan dia. Saya mau tanya Bapak Ibu, Nabi Muhammad itu dekat nggak dengan Allah? Dekat? Ayo yang kuat, dekat atau jauh? Sama kita juga dekat nggak? Ya, terus untuk apa belum mi'raj? Pindah ke Masjidil Aqsa, Masjidil Aqsa langit 1, 2, 3, 4 sampai ke Baitul Ma'mur, naik Sidratul Muntaha, terus ke aras. Kan kelamaan itu. Kan Nabi Muhammad Allah dekat. Terus untuk apa mi'raj? Untuk memperdekatkan ayat-ayat Allah. Memperdekatkan atau memperlihatkan? Pas itu. Linuriyahu min ayatina, untuk memperlihatkan ayat-ayatnya, bukan untuk menambah dekat. Sayyidina Muhammad SAW paling dekat. Tidak ada yang lebih dekat. Ini dalilnya. Nanti lihat di rumahnya, surat ke-53 ayat 9 dan 10, ayat 8 dan 9, 10. Maaf ini karena perjalanan jauh jadi kena virus juga dikit. Tanda masih manusia. Kalau sudah baca bismillahirrahmanirrahim dulu, alhamdulillah. Jadi supaya bisa ceramah malam ini, saya mengkonsumsi sirih sampai 5. Jadi mulut ini kayak ketahan sama apa namanya, getahnya sirih. Jadi mohon maaf. Summa dana fatadalla. Mohon maaf ya. Alhamdulillah. Nggak ada yang baca rahamkallah ya. Mulai ada perang di badan saya Pak ya. Fakana qaba qausaini aw adna, maka dia dan Tuhan jaraknya hanya qausaini, seperti 2 busur. Tahu busur nggak? Untuk mana? Berarti dekat atau panjang. 2 busur itu, yang busur sama anak panah jangan kebalik. Yang disebut kausain, ujungnya dan ujung itu yang disebut kausain, bukan 2 busur tambah 1 lagi, itu nggak paham namanya. Jadi yang disebut kausain apa? Busur, kelihatan busur, ujungnya itu disebut 2 kausain. Berarti jaraknya cuma sebusur. Kausain itu artinya 2 ujung busur. Busur yang di atas dan busur yang di bawah. Dekat gak tuh? Jadi Sayyidina Muhammad SAW masih berjarak dengan Tuhan, masih berhijab, disebut hijab kausain. Tapi ada atau adna, lebih dekat. Nah, inilah dikatakan oleh para imam kita sebagian, hijab tak berhijab, makom tak bermakom, hal tak berhal, hanya dia dan Allah yang tahu rahasianya. Ya, nggak ada lagi istilah, tidak ada lagi Nah, itulah rahasia Sayyidina Muhammad SAW dengan Allah. Ada yang protes, Nabi kan nggak boleh menyium satu dari umatnya. Jangankan Nabi, Bapak Ibu, guru saya boleh menyimpan satu dari muridnya, apalagi seorang Nabi. Apa yang dia simpan? Hal-hal yang muridnya tidak paham. Apa yang Nabi tahan? Hal-hal yang sahabatnya tidak mengerti, maka Nabi tahan. Dikeluarkan tepat pada saatnya. Ya, ada masa yang tepat Nabi ajarkan. Sahabat yang A tidak diajarkan, yang B diajarkan. Maka
Nabi mengkhususkan beberapa ilmu kemakrifatan kepada sahabat, tapi untuk syariat semua diajarkan. Bisa bedain? Ya, jangan salah paham. Jadi Nabi itu mengkhususkan sahabat kemakrifatan, bukan syariat. Kalau syariat semuanya rata diajarkan, namun daya tangkap para sahabat yang berbeda-beda. Kita ngaji nih malam ini, jamnya sama, waktunya sama, masjidnya sama, tapi belum tentu fahamnya sama. Jadi Nabi masih terhijab dan Allah terhijab. Kalau disebut adna, lebih dekat, disebut hijab tak terhijab, hijab tanpa hijab, makom tanpa makom, itu bahasanya. Maka ada ayat yang disebut nurun ala nur, cahaya atas cahaya, itu maksudnya sama. Satu uslub namanya, satu metode, satu gaya. Pertemuan inilah yang disebut dengan Mi'raj, dan itu terjadinya di Aras. Di mana tahunya? Di ayat ke-6, fastawa, Allah bersemayam. Ayat ke-6 disebutkan, ayat ke-5 Allah mengajarkan Nabi Muhammad dialah yang maha kuat. Ayat ke-6-nya Allah beristawa, dan ayat ke-9-nya disebutkan antara Sayyidina Muhammad SAW dan Allah hanya dua ujung busur, bukan dua busur, dua ujung busur. Sangat dekat atau tidak? Sangat dekat. Lalu auha ila abdihi ma auha, dan ini memperkuat bahwa yang dimaksud bukan Jibril. Maka dia mewahyukan ila abdihi, ya. Di sinilah pertemuan ayat ini dengan surat Isra. Al-Isra, subhanalladzi asra bi abdihi, maha suci, maha hebat Allah yang memperjalankan si hamba, sang hamba. Di sini fa'auha, lalu dia mewahyukan, membisikkan ila abdihi, kepada si hamba. Yaitu siapa hamba itu? Mohon maaf, bagi kita nama hamba mungkin biasa, tapi dalam struktur bahasa Arab, ayat ini nilai bahasanya kata hamba itu tingkat tertinggi seorang kekasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang dapat wahyu itu cuma hamba. Yang dapat warisan para nabi itu hanya orang yang sampai makom kehambaan kepada Allah. Jadi sampai hari ini yang kita sebut wahyu ilhami, ilham, itu hanya diberi Allah kepada orang yang mewarisi sifat kehambaan Rasulullah SAW. Ma kadzabal fuadu ma ra'a, tidaklah berbohong fuad, ya, apa yang dia lihatnya. Si fuad, apa arti fuad? Kolbu itu punya sentral namanya fuad. Hati itu punya sentral, punya kolbu lagi namanya apa? Fuad. Bolehlah kita sebut jantungnya kolbu, namanya apa tadi? Si fuad, si kolbu, boleh diterjemahkan begitu. Si hati tidak pernah berbohong. Yang berbohong ini, ya, yang keliru ini, pandangan mata boleh keliru, pandangan pikiran boleh keliru, rasa perasaan boleh keliru, tapi kalau rasa yang tumbuh dari fuad, dari kolbu, dia tidak pernah bohong. Maka kadzabal fuadu ma ra'a. Ini teguran untuk orang yang menolak pengalaman rohani. Kolbu, fuad tidak bohong apa yang dia lihat. Maka ada orang yang betul-betul mengalami pandangan rohani, ada yang
mengangan-angankannya. Ya, yang berangan-angan itu yang disebut kasyaf syaitaniyah, angan-angan setan. Kalau bahasa anak muda hari ini halu, ya. Tahu halu? Itu nggak ada, tapi dia pikir-pikirkan, dia bayang-bayangkan. Tapi kalau fuad ada, maka orang Ahlus Sunnah nggak boleh menolak pandangan kolbu. Setiap kali pandangan goib ditolak, setiap kali pengalaman rohani ditolak. Nggak begitu. Kalau ingin membersihkan Ahlus Sunnah, mulai dari fuad. Dan mulai dari fuad itu hanya dapat dibersihkan dengan ilmu bertasawuf. Nggak ada di ilmu fikih. Coba buka kitab fikih dari bab awal taharah bersuci sampai bab jihad, nggak ada bab kolbu. Yang katanya nih ahli suka debat akidah Ahlus Sunnah lawan Wahabi, udah bagus, cuma kolbunya harus dibahas juga. Yang bahas kolbu hanya ulama ahli tasawuf. Dan saya sampaikan ke kawan-kawan para pendakwah, jangan malu menyebut tasawuf. Kalau Anda malu sebut tasawuf, lalu jamaah Anda mungkin nanya sama siapa? Kalau ustaz segan takut dengan jamaahnya, lalu jamaah takut kepada Allah, gimana caranya? Ya, jadi ustaz tuh nggak boleh ada ulah takutnya kepada jamaah. Guru ngaji, ustaz, pendakwah, mursyid, syekh, buya, dia nggak boleh ngikutin selera kebanyakan orang. Itu yang disebut di Quran, jika engkau mengikuti kebanyakan manusia, mereka akan menyesatkanmu. Surah Al-An'am itu ya, yudilluka sabili, mereka akan menyesatkan engkau. Nah, dia harus punya fuad. Fuad inilah yang kata Nabi, istafti qalbak, minta fatwalah ke dalam si fuad, bukan ke sini. Kalau pikiran boleh salah, tapi kalau si fuad tidak pernah salah. Namun hati-hati, fuad ini dia memutuskan hal yang boleh diputuskan. Kalau mau menentukan malam Ramadan tanggal 1, pakai fuad atau pakai ru'yatul hilal. Jadi pengurus gak usah pusing Bapak Ibu, jangan sok-sok penting kalau ngomong itu. Mohon maaf, saya udah banyak ketemu pengurus sok penting. Ini mau dibawa kemana nih umat ini? Kenapa ilmu Muhammadiyah berlainan ini? Terus kenapa urusannya apa ente? Ulama berbeda itu biasa. Tapi kalau ingin menyelesaikan masalah, ikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Apa kata Nabi? Sumu liruyati, puasalah dengan melihat bulan, bukan dengan menghitung. Tapi kalau saya mau hitung boleh, silakan, tapi nggak ikut sunnah. Silakan, nggak ada juga larangannya. Cuma kalau ingin ikut sunnah, melihat bulan. Dan sekarang tim isbat yang ada di negara kita menggunakan hisab plus melihat bulan. Jadi kalau begitu nggak pakai malam Pak, nggak pakai mamiceng atau mau kita cari bulan malam kini Allah tabi atau alun piceng atau itu bukan melihat bulan namanya, kita yang melihat dan nampak apa siluet, oh lah terbit mah boleh matonya begitu itu Pak. Nanti banyak tuh yang nampak tuh. Ya, jadi si fuad ini kerjanya apa? Urusan kearifan, kebijaksanaan, bukan urusan hukum. Hukum syariat kolbu tidak boleh ikut campur. Urusan syariat sudah ada dalilnya, sudah ada hukumnya, disebut hukum fikih. Kalau ini coba perhatiin, Imam Abu Ishaq Syirazi, dia qadhi, punya kitab Al-Muhazzab, kitab fikih yang paling fenomenal bagi orang belajar fikih. Dia menyidang dua orang yang saling tuduh menuduh maling. Orang maling itu nggak semuanya dipotong tangan pada dalam hukum. Tapi kalau dia sudah sampai nisabnya, ya, nisabnya ada ukurannya, pakai standar emas, sampai nisabnya baru kena hukum potong tangan.
Dua orang ini saling menuduh, kau yang maling. Kata yang satu, kau yang maling. Akhir disidang. Yang menuduh pertama punya bukti, yang dituduh dia menuduh balik tapi tidak punya bukti. Kira-kira siapa yang menang? Pertama, kedua? Yang pertama. Maka dia ketuk palu, Anda salah, Anda maling. Sedangkan yang pertama terbebas dari tuduhan maling. Malam hari, karena Imam Abu Ishaq ini suka zikir sholawat, dia jumpa dengan Rasulullah SAW dalam mimpi. Mimpi melihat dengan kalbu. Jumpa Rasulullah pasti benar, hadisnya sahih. Apa kata Nabi? Akhta'ta ya Aba Ishaq. Wahai Abu Ishaq, kamu keliru dalam memutuskan hukum. Yang pertama bawa bukti palsu, yang kedua tidak pandai bicara, buktinya tiada. Pagi-pagi dia bangun habis sholat subuh, dia buat kultum. Bapak Ibu, apa kata beliau? Barusan saya mimpi. Habis ngapain? Menentukan orang yang menuduh dan dituduh, dan ternyata yang ditetapkan potong tangan, dia tidak maling. Kata Rasulullah kepadaku, engkau salah wahai Abu Ishaq. Terus kira-kira Abu Ishaq batalin nggak keputusan pengadilan kemarin? Nah, kalau orang ngerti hukum syariat, tidak boleh dibatalkan. Kata Abu Ishaq, meskipun aku jumpa Rasulullah SAW dengan kolbuku, tapi urusan ini walaupun benar, tidak boleh membatalkan hasil pengadilan. Paham sih tuh? Jadi kita nggak boleh berhukum dengan hukum kolbu. Kolbu ini dia babnya ma'rifat, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan bawa-bawa ke ranah hukum. Sebagaimana pikiran ini nggak boleh dibawa ke ranah nggak mungkin tuh loh. Nah, Bapak udah jumpa Rasulullah belum? Mimpi? Belum? Mungkin. Kok tahu? Doa. Kalau kawan apa ada yang mimpi, mungkin gaknya bohong? Mungkin. Ya, kata kawan kami ya Pak, mustahil mimpi Rasulullah. Jaraknya dengan kita sudah 1400 lebih. Kiranya kawanku punya standar. Jika dia tidak mengalami, maka tidak mungkin. Jika dia tidak tahu, berarti tidak ada. Ya. Banyaklah orang begitu gini. Nah, terakhir disebutkan di situ, afatumarunahu ala ma yara wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. Nah, dari ayat 11 sampai ayat ke-18 itu cerita jumpa dengan Jibril, melihat Sidratul Muntaha, melihat surga Jannatul Ma'wa, dan lain sebagainya. Jadi surat An-Najm ini dapat melerai perdebatan ulama, apakah Nabi jumpa dengan Allah atau tidak. Dijawab di surat An-Najm. Disebutkan di situ, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Nabi SAW pernah melihat Jibril dalam rupa aslinya 2 kali. Salah satunya waktu beliau sedang Mi'raj. Di mana kelihatan? Di Sidratul Muntaha. Sidrah, Bapak Ibu, sidrah itu pohon yang daunnya seperti telinga alfil, telinga gajah. Itu telinga, isinya bukan, jangan bayangkan itu daun. Pohon di sana bukan pohon-pohon kayak di bumi. Pohon di sana itu seperti, kalau Bapak Ibu lihat daun itu ada ininya enggak? Batangnya enggak? Ada uratnya enggak? Di sana tulisannya cuma 2, kalau enggak nama Nabi Muhammad SAW, kalau tidak nama kita berikut takdirnya. Jadi masing-masing kita Bapak Ibu itu ada daun sendiri di sana. Disebut Sidratul Muntaha, dedaunan yang pohonnya paling
paling tinggi, muntaha, paling ujung alam semesta. Kalau orang-orang buat film dia sebut tree life, gitu ya, pohon apa? Life tree, apa ya, gitu ya, asyajaratul haya, pohon kehidupan. Kalau kita sebut juga pohon takdir, pohon apa? Pohon takdir. Di samping Sidratul Muntaha, ini jangan bayangkan Sidratul Muntaha itu kecil, dia seluas langit. Di sampingnya ada surga. Jadi di manakah surga? Surga itu di atas langit dan sejajar dengan Sidratul Muntaha. Oke? Jadi kalau ini surga kemana? Kalau ini surga ke Sidratul Muntaha, sampingnya pasti ada surga. Di atasnya ada namanya kursi. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Maha luas kursi Allah yang meliputi langit dan bumi. Jadi bumi dan langit digabung itu hanya satu titik di kursi Allah. Kursi bukan ini, Pak. Kursi itu satu makhluk yang hanya Allah yang tahu bentuknya, dan dia meliputi langit bumi hanya satu lingkaran di sana. Di atas kursi baru ada tangga menuju aras disebut raf-raf. Di atas raf-raf baru ada namanya arsy yang Allah istawa bersemayam. Dan hanya dia yang tahu maknanya, kita nggak wajib mengetahui maknanya. Gak usah ditakwil-takwil. Kalau mau takwil ada ilmunya. Kalau orang awam gak usah takwil, percaya saja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini juga dalil bahwa di atas sorga ada sorga. Sorga tertinggi namanya Al-Firdaus. Kata Nabi, disitulah engkau jumpa Allah setiap pagi dan petang. Tapi dari pagi kepada petang 500 tahun, petang kepada pagi 500 tahun, maka sehari semalam 1000. Artinya jarak kita jumpa dengan Allah per 500 tahun itu lama atau sebentar? Ya, lama atau sebentar? Pagi kok kalau tidak pulang ke rumah sebarang hari pada lama. 3 hari mulai rindu tuh tumbuh. Seminggu gue juga pagi Qawi yang syadid. Seminggu 7 hari dibandingkan 500 tahun, Mbak, kira-kira mabuk banget. Di saat orang-orang mabuk rindu kepada Allah, disitulah barulah diberi orang-orang itu nikmat kawin makan, jalan kawin makan itu, Pak. Maka di surga itu nikmat kawin itu nikmat nomor sekian. Tapi kok para pemburu, para teroris itu mencari nikmat itu. Jadi ketika ada ditangkap kawan-kawan teroris itu, Bapak Ibu, ditanya, Anda kenapa mau membom? Jawabannya apa? Ingin menikahi 72 bidadari. Berarti sorga dia sorga birahi, bukan sorga ru'yat ilahi, bukan sorga jumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti otak dia otak binatang ternak. Karena binatang ternak itu pikirannya kawin makan. Maka dia mati untuk kawin dengan bidadari, bukan untuk jumpa dengan ilahi. Dia sampaikan ke kawan-kawan yang salah paham bab jihad bunuh diri. Bom bunuh diri bukan jihad. Bom bunuh diri bukan jihad, tapi jahad. Ya, dia akan jumpa sama Allah. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang makan Allah, ketika Nabi mengatakan begitu, beliau sebelum meninggal Allah naikkan ke aras dan jumpa
Ternyata perjumpaan di sorga lain dengan perjumpaan di aras. Jika jumpa di aras, maka si hamba abdihi ini dihitung jumpa selama-lamanya walaupun dia sudah turun ke bumi. Tapi jika dia cuma jumpa di surga, dia tidak jumpa lagi 500 tahun baru jumpa. Berarti perjumpaan di surga hijabnya sangat tebal. Disebutkan dalam riwayat, maka Allah menyingkatkan hijab, baru mereka melihat pada waktu pagi dan sore. Jadi kita tuh melihat sujud, Pak. Kita sujud lagi di surga. Sujud, lalu Allah buka. Ruh setiap orang yang masuk surga Firdaus, hanya surga Firdaus itu memandang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau jumpa dengan yang kita suka, mau guru, mau kawan, mau teman, mau kekasih, kita harus nangis, ya. Bahkan kalau orang nonton bola, ini kan lagi rame PSSI ganti pelatih, ya. Coba lihat, dia nggak Islam, ada orang nih nggak Islam ngegolin sujud, padahal bukan seorang itu tanda dijumpa satu nikmat Allah di sujud. Maksud kami menyebutkan ini Bapak Ibu, kalau niat bertuhan kepada Allah, ingin mengenal Allah, ingin masuk surga Allah, kita ini wajib minta surga, karena di surga jumpa dengan Allah. Bukan karena di surga itu ada birahi. Birahi ada di sini. Gak usah 72 di sana, di sini tiap hari ganti 72 boleh, ya. Tapi dosa tanggung sendiri. Kalau mau kawin 72 gak usah ke akhirat. Maksiat aja di dunia, atau kawin tiap hari, cerai tiap hari. Tapi apa itu kita niatnya hidup? Niatnya itu adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya Bapak Ibu, ada nikmat sorga syahwat, ada nikmat sorga ru'yat. Apa itu ru'yat? Memandang jumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barangkali itu dulu yang boleh kita sampaikan. Sudah jam 10 lewat seperempat. Gak usah tanya jawab, ya. Lagi serak. Nah, ya. Jodoh. Jadilah untuk Pak Haji dan jamaah Balai Cacang. Nah, Bapak Ibu yang baru kesini nih, gang-gang kesini itu banyak rumah adat. Itu kampung adat. Jadi banyak rumah gadang dan adatnya masih kental. Ya, semoga para nenek mama, umaro, ya, ulama di sini mereka bersinergi dan mempertahankan warisan orang-orang tua kita terdahulu. Amin ya rabbal alamin. Langsung to the point. Siapa yang nanya? Semoga nggak ada. Pak Haji nanya. Alhamdulillah. Tapi bisikan lagi. Tapi paham nggak? Paham nggak? Kita simpulkan dulu ya, biar nanti kalau itu langsung. Jadi kesimpulannya, pertama, ayat Isra itu di surat 17 ayat 1. Lafaznya subhanalladzi asra bi. Sedangkan ayat Mi'raj itu surat An-Najm ayat 1 sampai 18. Ini ada yang masih kuliah atau santri nggak? Nah, dulu amalan saya untuk kuat hafalan itu setiap habis subuh baca ayat ini. Itu ijazah dari guru-guru bahwa ini memperkuat paham, bukan hanya hafalan, pahamnya akan kuat. Baca surah An-Najm 1 sampai 18. Nah, yang masih punya anak, apakah sekolah ataupun nyantri, kasih ini. Atau yang masih suka ngaji, kok orang paham, saya nggak paham-paham. Baca ayat ini setiap habis subuh. Lalu doa, ya Allah, berkat ayat ini bukakanlah mata hati dan pikiranku untuk faham, makrifat kepada Engkau. Insya Allah diberi itu, ya.
Nah, ini amalan kami dari kecil belum balik, masih kelas 4 SD Pak, sampai selesai kuliah ya. Nah kini pelajaran bocor. Oke, cukup ya. Yang pertama. Yang kedua, ayat Isra hanya menceritakan perjalanan dari Makkah ke Al-Quds ya. Al-Quds itu khususnya Al-Bait Al-Maqdis, bukan Gaza. Gaza itu bagian dari Palestina, tapi bukan Al-Quds. Ya, kita doakan saudara-saudara kita di sana, Allah ridhoi yang syuhada, yang selamat, diberikan kebebasan oleh Allah SWT. Amin ya. Terus yang berikut, yang ketiga Bapak Ibu, ini ayat menjelaskan tentang kaidah bahwa menafsirkan ayat yang terbaik adalah dengan ayat yang lain ya. Di situ juga dijelaskan bahwa Nabi tidak pernah sesat. Nabi selalu dijaga dari kesesatan. Dan terakhir, perjumpaan dalam Isra Mi'raj, perjumpaan yang dari awal Makkah sampai ke Sidratul Muntaha dengan Jibril. Tapi setelah itu berjumpa dengan Allah. Maka kita belum kisahkan tentang itu. Ikuti saja kalau masih ada majelis besok. Nggak tahu di mana, nanti kita lanjutkan hadisnya ya. Barangkali itu Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab. Lah Pak Haji. Ya. Ya. Aduh ya Pak. Alhamdulillah. Tapi berbeda dengan tema dia ya. Ini masalah soal dan kami laki-laki ini akan kalau bepergian, apalagi yang suka pakai sepatu, biasanya setiap ke kan banyak ketek kan diulang balik. Ya kebiasaan begitu ya. Yeah. Pertanyaannya sini kok, pokoknya kita ke Padang ya. Nah, ketika kita sampai di jalan, kita ingin buaya ketek. Bolehlah kita niat kasab di saat itu sampai kita ke Padang. Pertanyaannya lain, backgroundnya lain nih. Iya, udah salah sedikit berbeda dengan. Bukan. Bab wudu dengan kosor beda tuh? Iya. Ketika kita berwudu itu kan kita bawa pakai kaki, kemudian kan kaki nanti pakai lagi kan. Oke. Diusap maksudnya. Ya, satu ya. Baik. Ini pertanyaan fikih ya. Saya sebenarnya nunggu pertanyaan tentang ilmu ma'rifat. Tapi kalau fikih sebenarnya yang jago nih depan saya ini ahli fikih. Iya. Bapak Ibu, kalau laki-laki atau perempuan sama, di hadis disebutkan boleh al-mashu alal khuf, mengusap khuf. Khuf ini alat tutup kaki, tapi boleh juga diartikan sepatu yang ada kaos kakinya. Boleh ya. Dulu orang kan beda budaya. Untuk orang yang hadir, kata Nabi, yaum wa laylah, sehari semalam di rumah boleh malah. Tapi untuk orang safar 3 hari harus copot. Jadi jangankan Bapak dari Payakumbuh ke Padang, ya, berarti sudah safar toh, dia 3 hari boleh nggak copot. Tapi sebelum memakai sepatu mesti berwudu dulu. Dan ketika sholat kaos kakinya nggak dicopot. Tapi kalau dicopot, wajib menyiram semuanya. Gitu ya. Oke. Sudah oke? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jadi yang diterangkan oleh Ustaz tadi, masalah Isra Mi'raj yang dasarnya Surah An-Najm 1 sampai 18. Jadi kami juga mengambil tarikat Nasabandiyah sudah berjumpa dengan Buddha di dalam itu panjang bersama Ustaz Buya Kusami
Jadi yang ingin saya tanyakan, dalam makrifat itu kan ada tingkatan-tingkatan. Pertama, syariat, tarikat, hakikat dan makrifat. Padahal dalam agama awal ini makrifatullah. Yang saya tanyakan, makrifatullah ini yang bagaimana? Supaya kita bisa melaksanakan syariat, tarikat, hakikat dan makrifat. Kalau makrifat ini kan mengenal Allah, tahu dengan Allah. Kalau kita tidak tahu dengan Allah, bagaimana kita sholat? Inilah persoalan, bukan hanya bukan Arab, orang Arab pun sering salah paham, Pak. Sholat itu secara harfiah berarti zikir. Bapak kalau zikir 3 kali sudah sholat belum? Puasa itu artinya menahan makan. Bapak tahan makan sekali sudah puasa belum? Belum. Nikah itu bukan akad nikah. Nikah itu artinya berhubungan badan. Kalau perempuan sudah nikah belum? Enggak begitu. Maka memahami suatu istilah tidak selalu dengan pemahaman bahasa Arab kita yang terbatas. Awaluddin ma'rifatullah, awal beragama. Kalau orang dulu ugamu, kinilah jadi agamu, sudah berubah. Awal agama mengenal Allah. Maksudnya apa? Agama itu hubungan hamba dengan Tuhan. Kalau kita ingin beragama, kenali Tuhannya, maka disebut ma'rifat. Dan makrifat itu bertingkat-tingkat. Ada makrifat anak kecil, ada makrifat orang berakal, ada makrifat ahli qalbu, ada makrifat ahli rohani. Jadi yang disebut awaluddin ma'rifatullah itu engkau mengenal Allah sesuai dengan kemampuanmu. Adapun syariat, tarekat, hakikat, marifat itu bukan tingkatan, Pak. Itu hanya istilah membagi menu-menu yang Allah beri di dalam Quran. Dan dia sekali jalan. Wudhu itu ada wudhu secara syariat, cuci wajah. Secara tarekat di saat yang sama, secara hakikat di saat yang sama, secara marifat itu sekali jalan. Sekali jalan. Jadi bukan tingkatan. Ya, dan yang paling pas bukan pakai itu. Kami sudah jawab waktu di mana kemarin, Palembang ya, Jambi. Islam, iman, ihsan. Islam, iman, ihsan. Kalau itu baru tingkatan. Islam beragama secara zahir, iman beragama secara akal yang tasdik dengan qalbunya, sedangkan ihsan beragama dengan qalbu yang memandang kepada ruh qalbunya, yaitu lalu memandang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mohon nih para pengkaji-pengkaji tarekat jangan kemudian keliru ngajinya. Ya, nanti ada orang membid'ahkan, Pak. Orang musuh Nabi gak ada tuh syariat tarekat hakikat marifat. Bapak mau jawab apa? Ya, paling gampang Islam, iman, ihsan. Islam lahir ilmu fikih, kata orang lalu. Iman lahir ilmu akidah, ihsan lahir 3 ilmu sekaligus, tarekat, hakikat, marifat. Gitu Pak ya. Lah tuh kan dulu. Ada lain. Ambo punya guru di Kotoran Gadangko namanya Abu Nu'man Basir. Di mana tempatnya? Nah, kami dulu waktu remaja ngaji kitab Ihya Ulumuddin, Hikam Ilmu Ta'ilah, dan fikih Bakri Syata I'anatul Talibin ke beliau. Dan itu satu kitab yang banyak hadis palsunya, Durratun Nasihin.
Tapi kami tidak pernah debat guru. Buya, itu hadis palsu. Tidak, kita pasang adab. Tidak semua yang kita tahu mesti kita sampaikan. Karena kadang yang kita tahu itu bisa bikin rusuh, bikin fitnah yang lebih bahaya daripada ketidaktahuan. Lah tuh yo, dayo pun lah mulai berkurang, harus mulai rehat, Bapak Ibu. Semoga kajian ini diridai Allah dan kita termasuk hamba yang radiyah dan mardiyah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ij'al anfusana mutma'innatan radiyah mardiyah birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.